Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi UTS Fisika Dasar 2A-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini itu masuk ke materi yang ada di minggu keempat, yaitu topiknya kapasitor dan dielektrik. Di sini untuk kisi-kisi soal nomor 8, capaiannya adalah mampu menghitung kapasitansi dari kapasitor, rangkaian seri, dan paralel. Di sini untuk soalnya pilihan berganda dengan tipenya mudah dan bobotnya itu 6 poin. Langsung aja kita ke pembahasan kisi-kisinya. Nah, di sini sebelum kita membahas rangkaian seri dan paralel, di sini saya akan tunjukkan dulu ya apa itu kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah perangkat yang dapat menyimpan muatan listrik. Gitu ya, oke. Jadi kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua buah konduktor yang dihubungkan dengan beda potensial V. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan ada dua buah konduktor yang dihubungkan dengan tegangan V. Kemudian kedua konduktor ini terpisah dengan jarak D. Gitu. Nah, kemudian untuk menghitung muatan yang disimpan oleh kapasitor, itu kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan CV. Gitu. Di sini Q-nya itu adalah muatan, C itu adalah kapasitansi si kapasitor, dan V itu adalah tegangan yang menghubungkan kapasitor tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sini ada rangkaian atau susunan kapasitor. Di sini yang pertama ada susunan paralel, yang kedua ada susunan seri. Kita coba lihat dulu yang susunan seri. Kalau susunan seri, kapasitornya itu dihubungkan secara bersebelahan. Jadi bisa kita lihat ya, di sini kan ada C1 dihubungkan secara bersebelahan dengan C2, dihubungkan dengan C3, dan seterusnya. Gitu. Kemudian untuk menghitung kapasitansi totalnya atau kapasitansi serinya, kita bisa gunakan rumus 1 per C total atau 1 per C seri itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian di sini juga ada catatan bahwa arus yang mengalir itu sama. Gitu. Jadi arus yang mengalir pada kapasitor C1 itu akan sama dengan arus yang mengalir pada kapasitor C2 sampai dengan arus yang mengalir ke kapasitor N. Gitu ya. Kemudian di sini karena arusnya sama, artinya muatan yang ada pada C1 itu nilainya akan sama dengan muatan yang ada pada C2 dan akan sama dengan muatan yang ada pada kapasitor yang ke N. Gitu. Jadi bisa kita tulis Q1 itu nilainya sama dengan Q2 sama dengan Qn. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke susunan paralel. Kalau susunan paralel artinya kapasitornya itu disusun secara bercabang atau secara bertingkat. Gitu. Jadi contoh nih, kita punya kapasitor C1 nih ya. Ini kapasitor C1. Kemudian kapasitor ini dihubungkan dengan kapasitor C2. Gini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini bentuknya bercabang ya teman-teman. Jadi di sini ada cabangnya ya. Dari titik sini itu kebagi menjadi C1 dan C2. Atau bisa kita lihat secara bertingkat lah. Gitu. Kemudian untuk menghitung kapasitansi total dari rangkaian paralel itu tinggal kita jumlahkan aja. Jadi C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian catatannya juga bahwa beda potensialnya sama. Artinya tegangan pada kapasitor 1 nilainya akan sama dengan tegangan pada kapasitor 2 sama dengan tegangan pada kapasitor 3 dan sama dengan tegangan pada kapasitor ke N. Oke, daripada tidak penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kamu penasaran nggak? Nggak kan? Makanya daripada tidak penasaran, ya kan? Nah, ini adalah soal nomor 8 tipe yang A. Di sini dengan capaian mampu menghitung kapasitansi dari kapasitor rangkaian seri dan paralel. Di sini perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Jadi di sini ada gambar dari rangkaian kapasitornya. Besar muatan total pada rangkaian adalah, jadi yang ditanya itu Q totalnya. Q totalnya itu berapa? Nah, tadi kan kita udah tahu ya bahwa rumus Q itu Q sama dengan CV. Gitu kan? Nah, karena yang ditanya itu Q total, maka di sini bisa kita tulis ya, Q total itu sama dengan C total dikali V. Kalau V-nya kan udah ada nih 20 ya. Cuman yang belum ada itu si C totalnya. Gitu. Makanya kalau kita pengen menghitung C total harus kita selesaikan dulu nih rangkaian seri dan paralelnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab ya untuk mengerjakan soal yang ini. Di sini kalau kita lihat yang bisa kita kerjakan duluan itu yang bagian atas ini ya.
Nah, yang bagian atas ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan rangkaiannya rangkaian seri, ya kan? Berarti di sini bisa kita tulis ya. Kita tulis di sini 1 per C seri itu nilainya sama dengan 1 per. Di sini tuh kita tuh langsung tulis aja 6 ditambah yang kedua itu 1 per 6. Kemudian ditambah yang ketiga di sini juga 6 berarti 1 per 6. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan penyebutnya udah sama ya. Ini 6, ini 6, ini 6. Karena penyebutnya udah sama berarti yang atasnya bisa kita langsung jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Di bawahnya itu penyebutnya 6. Jadi nilai 1 per C serinya itu sama dengan 3 per 6. Nah, karena kita pengen mencari C serinya, maka ini kita balik ya kan. Jadi 6-nya kita balik ke atas, 3-nya pindah ke bawah. Itu jadi sama dengan 6 per 3. 6 per 3 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi di sini kita dapat bahwa C serinya itu sama dengan 2 mikrofarad. Oke, jadi setelah rangkaian yang bagian atas ini kita serikan, kita mendapatkan nilai C serinya itu sama dengan 2 mikrofarad. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan ya, rangkaian yang atas ini dengan rangkaian yang di bawah dan rangkaian yang di bawahnya itu membentuk rangkaian paralel. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita pengen menghitung rangkaian paralel, maka di sini C paralel itu sama dengan tinggal kita jumlahin aja. C seri ditambah 3 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad. Gitu. Jadi sama dengan 2 ya kan? Kita jumlahin 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 9, satuannya mikrofarad. Jadi ini adalah nilai C paralelnya. Nah, C paralel ini itu merupakan nilai C totalnya. Jadi bisa kita tulis ya bahwa di sini C total itu sama dengan 9 mikrofarad. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C totalnya ini, tinggal kita masukkan aja ke perhitungan yang Q total ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita tulis 9 mikrofarad. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. 9 dikali 20 hasilnya sama dengan 180. Nah, karena di sini itu masih mikro, maka hasilnya di sini mikro kolom. Gitu. Jadi besar Q totalnya itu sama dengan 180 mikrokolom. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, supaya lebih paham, kita akan coba bahas untuk soal nomor 8 tipe yang B. Di sini soalnya 5 kapasitor C1, C2, C3, C4, dan C5 disusun seperti gambar berikut. Muatan pada C1 adalah, nah di sini untuk menghitung muatan, kita harus mencari dulu kapasitansi totalnya dulu. Gitu ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya, kita harus menghitung kapasitansi totalnya dulu. Nah, di sini yang paling mudah untuk kita kerjakan adalah rangkaian yang bagian atas ini. Oke. Nah, yang bagian atas ini kan rangkaiannya membentuk rangkaian seri. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis ya, 1 per C seri itu sama dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Gitu. Nah, tinggal kita masukin aja nih. Jadi 1 per C2. C2 itu nilainya 3 ditambah 1 per C3 itu nilainya 6. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan penyebutnya kan belum sama ya. Nah, supaya ini bisa kita jumlahkan, penyebutnya harus sama. Gitu kan. Nah, di sini kan penyebutnya 6, di sini 3. Berarti yang 3 ini harus kita buat jadi 6. Caranya gimana? Caranya tinggal kita kali 2, yang atasnya kita kali 2. Gitu ya, jadi adil gitu. Kalau ini kita coretkan hasilnya tetap 1 per 3 ya. Jadi kalau 2 per 2 itu kan kalau kita coret hasilnya tetap 1 per 3 gitu. Jadi kita cuma merubah bentuk tanpa merubah nilainya gitu ya. Oke. Nah, di sini kan kalau kayak gini penyebutnya kan udah sama ya. Jadi di sini itu 1 kali 2 hasilnya 2 per 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah yang ini 1 per 6 gitu. Nah, di sini karena penyebutnya udah sama bisa langsung kita jumlahkan aja. 2 ditambah 1 hasilnya 3 ya, penyebutnya 6. Jadi di sini kita dapat bahwa 1 per C seri itu sama dengan 3 per 6. Karena kita pengen mendapatkan C serinya, maka dibalik ya. Jadi 6-nya itu naik ke atas, 3-nya pindah ke bawah. Jadi sama dengan 6 per 3. 6 per 3 hasilnya sama dengan 2. Gitu. Jadi di sini kita dapatkan bahwa nilai C serinya itu sama dengan 2 mikrofarad. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di gambar ya, yang udah kita gabungkan kan yang bagian atas ya. Yang atas ini itu nilainya 2 mikrofarad. Oke, nah ini tuh namanya C seri. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan, yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah ini itu kan rangkaiannya paralel ya.
Jadi bisa kita jumlahkan nih yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah. Gitu ya. Jadi bisa kita jumlahkan aja di sini. Jadi ini tuh membentuk rangkaian apa? Rangkaian paralel. Oke. Jadi di sini membentuk rangkaian paralel. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Jadi di sini C paralel itu sama dengan C seri ditambah C4. Jadi kita tulis C seri ditambah C4. Nah, C seri itu kan nilainya 2 ya. Jadi kita tulis 2 ditambah C4. C4 nilainya 7. Jadi kalau kita hitung hasilnya sama dengan 9 mikrofarad. Jadi ini besar kapasitansi paralelnya. Oke, nah setelah bagian yang ini kita hitung ya kan. Nah ternyata kita mendapatkan nilainya itu sama dengan 9 ya kan. 9 mikrofarad. Nah setelah digabung ini kan rangkaiannya berubah ya. Menjadi seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat C1-nya tetap 6 mikrofarad. Kemudian rangkaian yang tengah ini setelah kita serikan, kemudian kita paralelkan, kita mendapatkan nilai CP sama dengan 9 mikrofarad. Kemudian di sini ada C5 sama dengan 18 mikrofarad. Nah, setelah ini kalau kita lihat ya di gambar ini itu kan membentuk rangkaian seri. Berarti rangkaian terakhir adalah kita serikan. Nah, di sini rumusnya 1/C seri itu sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP ditambah dengan 1/C5. Di sini tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Jadi 1/C1 itu nilainya 6, kemudian ditambah 1/CP itu nilainya 9 ya. Jadi 1/9 ditambah C5 itu nilainya 18. Jadi 1/18. Nah, ini kan belum bisa kita jumlahkan kan? Karena di sini penyebutnya beda. Karena penyebutnya beda, maka harus kita samakan dulu supaya bisa dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan ada 18, ada 9 dan ada 6. Nah, di sini kalau 6 dikali 3 itu kan hasilnya 18. Oke, berarti yang atasnya juga kita kali 3. Kemudian di sini kalau 9 kita kali 2, hasilnya kan 18 ya. Berarti yang atasnya kita kali 2 juga. Gitu. Jadi ini kan kalau kita hitung ya, jadinya kan 3/18 ditambah 2/18 ditambah 1/18. Gitu. Nah, ini kalau kita hitungkan hasilnya 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6/18. Ini tuh masih nilai 1/C serinya. Gitu. Nah, karena kita pengen mendapatkan nilai C serinya, maka harus dibalik ya kan. Jadi di sini C seri itu sama dengan 18-nya naik ke atas, 6-nya pindah ke bawah. Jadi bisa kita tulis 18/6. Hasilnya sama dengan 3. Satuannya mikrofarad. Oke, jadi kita mendapatkan nilai C serinya atau C totalnya itu sama dengan 3 mikrofarad. Gitu. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan C total ini, kita bisa menghitung muatan totalnya. Oke. Jadi kita bisa menghitung muatan totalnya. Di sini saya coba tulis di sebelah sini muatan total itu nilainya sama dengan C total dikali V. Nah, di sini C totalnya kan udah ada ya, nilainya itu 3 mikrofarad. Kemudian V-nya itu juga udah ada di sini nilainya 6. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 18 mikrokulum. Jadi ini adalah besar muatan Q totalnya. Oke. Nah, jadi muatan total yang mengalir pada ketiga rangkaian ini itu adalah 18 mikrokulum. Oke. Nah, terus juga tadi kan saya sudah bilang ya bahwa kalau rangkaiannya itu rangkaian seri, artinya nilai Q1 itu sama dengan Q2 dan akan sama dengan Q3. Gitu. Nah, nilainya ini itu akan sama dengan Q totalnya. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa nilai Q1 akan sama dengan Q total. Gitu. Nah, Q1 itu akan sama dengan Q total. Q totalnya itu nilainya 18 mikrokulum. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Gitu ya. Oke. Jadi muatan yang mengalir pada C1 itu 18 mikrokulum, yang mengalir pada C2 itu 18 mikrokulum, dan yang mengalir pada C5 itu 18 mikrokulum juga. Gitu. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita untuk soal nomor 8 tipe yang B. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.